tujuannya apa. Maka ya tidak lain dan tidak bukan agar para mahasiswa memahami what you have to do and what not to have to do, begitulah, kurang lebih begitu. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan atau bahkan tidak boleh dilakukan, begitu, agar pada prinsipnya di ujungnya adalah agar para mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan berakhir nantinya dengan hasil yang baik pula sesuai dengan direncanakan. Seperti itu. Nah, informasi yang akan disampaikan ini mungkin sebagian besar sudah Anda pahami, begitu ya? Karena kan ini sebetulnya informasi baku. Makanya saya juga tidak terlalu asik ya jika harus menjadi dosen yang pertama di mata kuliah kemudian mempunyai kewajiban bagian. Kenapa? Karena ya menyampaikan sesuatu yang bisa jadi sebagian dari mahasiswa sudah paham. Tapi ya oke, baik, karena ini prosedur maka saya harus menyampaikannya pada Anda. Nah, waktunya ya semoga nanti tidak akan lama ya. Tapi ya saya nggak paham nanti karena ya diamanahkan ke saya juga cukup banyak ini beberapa catatan dari beliau. Jadi tapi apapun jangan khawatir ya. Walaupun toh hari ini kita hanya habis waktunya untuk membahas hal-hal yang sifatnya administratif ini atau menginformasikan hal-hal yang sifatnya non teknis maupun teknis tapi tidak langsung terkait dengan ini itu. Jangan khawatir karena pada akhirnya nanti bahan topik-topik dari perkuliahan ini yang substantif akan toh juga sampai ke Anda. Yang mungkin terpaksa ke depan misalkan atau nanti, tapi ya nanti di belakang nanti. Baik, saya harap Anda enjoy dengan informasi yang beberapa detik lagi akan saya sampaikan ya. Nah, informasi ini menjadi penting pula bagi Anda selain tadi agar Anda lancar, agar Anda sukses dan lain sebagainya. Itu penting. Kenapa? Agar Anda tidak terjebak begitu ya. Agar Anda tahu apa yang tidak harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau konsekuensi yang akan terjadi. Nah, begitu. Seperti itu ya. Nah, karena dari beberapa informasi yang nanti saya akan sampaikan, yang sebagian juga pesan dari Pak Andi, itu informasinya sifatnya nanti berupa aturan begitu, yang mempunyai konsekuensi. Nah, kalau Anda tidak diinformasikan atau tidak diingatkan kembali tentang itu, aturan katakanlah begitu, nantinya kemudian Anda mengabaikan, nantinya kami yang merasa bersalah ya, karena tidak mengingatkan. Tapi kalau sudah mengingatkan, kemudian Anda tetap abaikan, nah itu kan you take the consequences. Jadi ya, fair bahwa sudah disampaikan, ya tinggal Anda nanti ditagih atau kami menagih. Baik. Jadi, tapi sebelumnya saya ingin tahu ya, boleh ya, dari 11 mahasiswa ini, yang hari ini sudah ngumpul lagi 11 mahasiswa, kalau saya boleh tahu, berapa mahasiswa atau siapa saja yang ikut program fast track begitu ya, boleh saya diberi informasi? Silahkan di-unmute bagi yang merasa terdaftar sebagai mahasiswa fast track. Sekedar informasi administratif saja ini, karena saya dan Pak Andi tidak mendapatkan informasi itu. Jika ada dari Anda 11 mahasiswa tersebut yang merupakan atau terdaftar sebagai mahasiswa fast track di TI, jadi beliau mahasiswa S1 TI di UGM juga, itu mohon bisa menyampaikan pada saya. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya lihat ini ada Pak Bisri juga bergabung. Selamat datang Pak Bisri.
Istri menghilang. Ya, oke, baik. Ya Pak, mohon maaf Pak, tadi mikrofon saya tidak berfungsi, saya kurang tahu kenapa. Tapi ya saya perkenalkan, saya Muhammad Bagas Anugrah Pak, salah satu mahasiswa Fast Track. Oh ya, terima kasih informasinya. Anda paham atau boleh saya tahu dari Anda mungkin ada berapa mahasiswa Fast Track yang mengikuti mata kuliah ini, jika Anda paham? Setahu saya cuma saya sendiri Pak. Oh begitu ya. Baik. Terima kasih informasinya ya. Anda sebelumnya pernah mengikuti kuliah saya dengan Pak Andi mungkin? Untuk kuliah Bapak tentu pernah Pak, tapi kalau yang kuliah teknik perawatan yang di mata kuliah pilihan S1 saya belum ngambil Pak. Oh ya. Kalau apa ya, teknik andalan boleh ya saya tanya-tanya sedikit ya? Iya Pak. Kalau teknik andalan saya sudah mengambil Pak. Sudah pernah ya? Iya Pak. Pernah ya. Baik, terima kasih informasinya ya. Makasih banyak informasinya. Ya. Baik. Ya, mohon maaf saya tadi terpaksa menanyakan hal ini kepada Anda semua dan sudah dijawab oleh Saudara Muhammad Bagas Anugrah tadi. Kenapa? Karena kami membutuhkan informasi itu agar kami bisa mengupdate bahan-bahan sesuai dengan yang sudah ada, karena sebagian dari mahasiswa mungkin ada yang bukan merupakan alumni TUGM misalkan begitu, maka kadang-kadang beliau membutuhkan bahan kuliah yang agak lebih mendalam gitu. Kalau saya membayangkan kalau kemudian dari satu kelas ini banyak yang sudah dari S1 pernah berjumpa dengan saya atau Pak Andi dan mengambil mata kuliah tertentu, maka mungkin bisa untuk segera membahas hal yang lain. Nah itu saja pertimbangannya, dan saya sudah mendapatkan informasi itu dan ternyata hanya satu, maka mungkin dibanding 10 yang lain ya, sehingga mungkin saya harus mempertimbangkan mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Mohon maaf pada Saudara Muhammad Bagas Anugrah, mungkin ada bahan-bahan kuliah yang pernah Anda pahami terpaksa harus kami sampaikan, saya dan Pak Andi sampaikan, karena itu menjadi bekal dasar bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini. Seperti itu ya. Baik, saya akan lanjutkan dengan janji saya, yaitu kewajiban saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang sesungguhnya saya juga nggak asik, yaitu informasi administratif ya, saya sebut seperti itu, atau non teknis ataupun teknis yang tidak terkait langsung dengan informasi teknis, yang tidak langsung dengan konten ya. Yang pertama adalah sekedar menegaskan saja, mengingatkan saja, yaitu kaitannya dengan ini dia, kaitannya dengan informasi yang ada di Simaster yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya emailkan ya, yang sudah saya sampaikan di Simaster. Ini dia ya. Kenapa ini menjadi perlu saya awali lagi dan saya tekankan begitu ya, karena ya tadi sifatnya lebih pada jangan sampai Anda tidak memahami betul apa yang diinformasikan di sini, sehingga nantinya Anda ketika ditagih katakanlah begitu, maka Anda tidak paham ya, atau tidak menjalankan itu, sehingga Anda harus menerima konsekuensi dan lain sebagainya. Oleh karenanya singkat saja saya akan meng-highlight, yaitu tujuan saya di sini ada meng-highlight, memberikan penekanan begitu ya, agar saya memastikan bahwa Anda semua sudah paham apa informasi yang ada di sini. Selain informasi yang ada di sini, ada juga informasi lain ya, yang menjadi yang khususnya diamanahkan ke saya untuk disampaikan ke Anda. Baik, yang pertama adalah bahwa
ya kita menggunakan platformnya adalah Webex, ya. Ya, Webex yang digunakan untuk kuliah sinkron tatap maya ini. Kenapa ini saya tekankan begini? Demikian karena saya paham bahwa di luar sana mata kuliah yang lain bisa jadi Anda menggunakan platform yang lain pula. Jadi saya perlu untuk menegaskan bahwa untuk TPMA ini menggunakan Webex. Sekali lagi informasi ini adalah informasi yang kami sepakati, kami itu saya dan Pak Andi sepakati di awal bersama. Tapi sangat mungkin, jangan bingung, jangan heran kalau kemudian nanti setelah UTS, Anda dengan Pak Andi Radian kemudian menemukan adanya beberapa informasi yang berbeda. Contoh, Pak Andi nggak jadi pakai Webex, begitu ya misalkan. Entah beliau mau pakai apa, Google Meet misalkan, atau Zoom. Nah, itu ya Anda jangan bingung ya. Karena ya sangat mungkin terjadi kemudian beliau karena sesuatu hal merubah apapun itu. Contohnya adalah platform ini. Tapi paling tidak yang ini yang bisa saya sampaikan di awal, yaitu kami menggunakan Webex. Oleh karenanya mohon disiapkan itu. Nah tentu saja sudah, karena hari ini Anda mestinya sudah bisa bergabung. Jadi ya oke, baik. Jadi menggunakan Webex. Kami juga paham bahwa ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa Webex itu tidak terlalu student friendly, katakanlah begitu. Ada yang mengatakan bahwa paket datanya kesedot agak sedikit lebih banyak daripada yang dan lain sebagainya begitu. Nah kami mendengar hal itu ya. Jadi tapi memang ada keuntungan yang lebih daripada yang lain ya, Webex dibandingkan yang lain. Contoh kalau menggunakan Zoom itu yang dilangganankan oleh UGM atau DTMI itu tidak ada untuk dosen ya. Jadi Zoom itu miliknya DTMI kemudian dipakai untuk dipinjamkan ya, nanti diatur oleh admin untuk kuliah secara bergantian begitu. Nah, artinya untuk individu masing-masing dosen tidak mendapatkan. Lain dengan Webex. Kalau Webex memang masing-masing dosen mendapatkan akun langganan ya untuk Webex sehingga dapat full feature yang ada. Itu salah satu pertimbangannya. Karena full feature, maka saya Pak Andi menggunakan itu. Kenapa tidak menggunakan Zoom pula? Salah satunya ketika harus menggunakan free version, maka kesulitannya diantaranya adalah untuk presensi dan seterusnya. Kalau Webex, maka secara otomatis dia akan merekod siapa yang hadir, kapan mulai gabung, kapan meninggalkan, dan seterusnya. Itu secara otomatis direkod dan kemudian nantinya tinggal kami unduh dan seterusnya. Nah, ya jadi intinya adalah kami berharap ini Webex ini tidak memberikan kesulitan lah ya, tidak memberikan kesulitan ya, berharap. Tapi apapun ya nanti silahkan diinformasikan ya. Seperti apa kemungkinan pengalamannya. Baik, secara cepat saja ya saya sampaikan ya, karena sebagian besar mungkin informasinya sudah Anda kenali, ya karena ini kewajiban maka saya harus sampaikan. Jadi ya yang penting saya sampaikan walaupun cepat. Berikutnya adalah saya ingatkan penting bagi Anda untuk menyiapkan alat tulis, alat untuk mencatat ya, alat tulis. Karena saran kami adalah Anda menguntungkan bagi Anda jika Anda mencatat. Ya kan, dicatat apa kata kunci yang kemudian Anda bisa simpulkan ya muncul di ocehan dosen itu. Kenapa? Karena biasanya nanti kalau untuk ujian begitu ya, soal-soalnya itu yang arahnya ke sana begitu. Jawabannya itu adalah ketika Anda kemudian pahami bahwa menjawabnya dengan memunculkan kata kunci yang itu, kata kunci yang ini, dan seterusnya begitu. Nah, seperti itu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi mahasiswa. Oleh karenanya saya pribadi hanya mengingatkan saja penting bagi Anda untuk bicara. Oleh karenanya siapkan. Nah, kemudian berikutnya adalah durasi.
ya. Durasi di mata kuliah ini kami berencana untuk maksimal 40 menit dari per SKS-nya. Yang seharusnya kan ada file 50 menit ya, 50 menit untuk tatap muka. Seperti itu. Maka ini hanya 50 menit. Kenapa begitu? Karena surat edaran dari Warek, Wakil Rektor, mengatakan bahwa seyogianya disarankan waktu kuliah itu di zona sinkron itu dibatasi menjadi kurang dan lebihnya adalah 50%. Ya kalau 50% dari 50 menit kan berarti hanyalah 25 menit ya. Kalau ini 2 SKS berarti ya hanyalah 50 menit katakanlah 1 jam. Nah, ya saya tambahin sedikit lah, itu menjadi 40 menit per SKS. Jadi sehingga kita bisa jumpa paling tidak 1 jam 20 menit itulah ya, kurang lebih ya. Supaya materinya ya bisa cukup tersampaikan begitu ya. Pertimbangannya hanya itu, tidak ada yang lain. Jadi jika Anda bertanya-tanya ini nanti akan berapa lama begitu, maka Anda paham perkiraannya. 40 menit kali 2 SKS ya. Jadi ya seperti itu. 80 menit, maaf, 80 menit. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, informasinya yang jelas Anda pahami adalah setiap kuliah sinkron tatap maya ini akan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah Anda mendengarkan penjelasan singkat dari dosen pengampu. Penjelasan singkat berupa overview. Overview berarti gambar besar ya. Overview dari materi yang ada. Jadi bukan mendengarkan penjelasan detail, tapi penjelasan singkat dari sebuah overview. Maka konsekuensinya adalah Anda memang sudah seharusnya tidak melupakan belajar mandiri, ya, yaitu mempelajari, membaca segala sumber, segala informasi, segala topik yang relevan dengan materi yang akan dibahas, ya. Baik itu sumbernya dari dosen pengampu yang sudah di-upload maupun dari sumber-sumber yang Anda bisa secara aktif, proaktif temukan sendiri, gitu ya. Jadi sekali lagi karena waktunya diperpendek hanya menjadi 40 menit dari yang seharusnya 50 menit, maksimal 40 menit untuk mata kuliah ini khususnya, maka konsekuensinya muncul, ya. Belajar mandiri menjadi jelas-jelas harus Anda lakukan. Sesi yang kedua adalah kemudian diskusi. Diskusi ini formatnya saja, ya. Formatnya diskusi, tapi realnya apa? Realnya adalah nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, pancingan ya, sebetulnya itu pancingan pertanyaan, dan kemudian Anda menjawab. Menjawabnya bisa volunteer, bisa saya tunjuk, nanti tergantung kondisi. Kalau nggak ada yang jawab, ya saya tunjuk, kan begitu. Seperti itu, ya. Nah, jadi format pembelajarannya adalah menjadi ada seperti diskusi, gitu ya. Tapi diawali dari sebuah pertanyaan atau topik berupa pertanyaan. Bukan saya menjelaskan A sampai Z, tidak, tapi saya memberikan dalam bentuk pertanyaan. Topik itu dalam pertanyaan, kemudian Anda mencoba untuk menjawab. Dari situ nanti akan ada diskusi, ada saling, ya diskusi lah, gitu ya. Diawali dengan sebuah pertanyaan dari dosen, kemudian dijawab mahasiswa. Itu sesi kedua, dan sesi ketiga adalah mahasiswa mempunyai kesempatan untuk bertanya. Jadi sesi ketiga ini memang betul memang harus ada di kuliah daring, ya. Kenapa? Karena sesi 1 khususnya itu Anda memang mohon maaf diwajibkan untuk mute mikrofon. Tidak bisa tidak, memang harus mute. Sedangkan yang unmute hanyalah yang mempresentasikan, yaitu adalah dosennya. Sesi 1 demikian. Kenapa begitu? Karena ini masalah teknis saja. Ada problem teknis ketika kuliah online, daring.
Yaitu ketika di-unmute semua, maka noise akan muncul, sehingga akan mungkin ada echo yang muncul. Intinya ada gangguan lah gitu ya. Yang secara teknis itu menjadi tidak nyaman, dan pasti akan terjadi dan menjadi tidak nyaman dan seterusnya. Sehingga ya begitu. Oleh karenanya dipersilahkan kepada Anda untuk meng-unmute dalam arti kemudian bertanya, menyampaikan sesuatu, itu di sesi 3, khususnya sesi 3. Sesi 2 juga tentu saja katanya, karena Anda kan harus menjawab ya. Harus menjawab pertanyaan. Ya, pada prinsipnya sesi 3 itu jelas Anda punya kesempatan untuk bertanya ya. Menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Oleh karenanya, konsekuensinya adalah ketika sesi 1 Anda mendengarkan penjelasan, kemudian muncul suatu pertanyaan atau ketidakjelasan yang Anda ingin sampaikan, maka saran saya, Anda catat. Ya, jangan tidak dicatat, karena nanti lupa. Karena kalau lupa nggak jadi tanya. Kalau itu nggak paham, nanti selamanya nggak paham. Nah, gitu. Jadi, sesi 3 kesempatan Anda untuk kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda sudah catat itu, Anda buat daftar. Itu menjadi memungkinkan sesi 1 itu hanya 1 orang saja yang unmute, yaitu presenternya. Jadi jangan khawatir, di sesi 1 itu Anda kemudian, saya nggak mudeng, nggak ngerti, tapi kok nggak boleh bertanya, dalam arti nggak boleh di-unmute. Nah, itu pemahaman yang salah ya. Anda tetap boleh bertanya, hanya ditunda. Ya, Anda tunda, Anda tahan dulu, tunda, catat dulu, kemudian sampaikan di kesempatan yang ada, yaitu sesi. Baik, saya rasa itu Anda mudah untuk paham. Berikutnya, ya ini, kalau ini sih tadi implisit sudah saya jelaskan ya, implisitnya. Sudah, kalau ini sudah paham. Implisit, jadi ya pada prinsipnya adalah itulah kenapa konsekuensi untuk belajar mandiri itu menjadi nyata ya di kuliah daring. Kalau tanpa pandemi yang ada ini, yang kita alami ini pun, belajar mandiri itu menjadi suatu kewajiban bagi mahasiswa, kan ada paham itu. Tapi untuk di kondisi pandemi seperti ini, kuliah daring menjadi tidak hanya kewajiban, tapi menjadi suatu konsekuensi yang nyata. Kalau tidak dilakukan, nanti menjadi Anda tidak bisa menjalani kuliah ini dengan baik. Karena kenapa? Karena kuliah sinkron tatap mayanya hanya membahas overview-nya, tidak membahas secara detail. Nah, gitu ya. Ya itu hanya menegaskan hal itu aja. Nah, materinya bisa jadi nanti kami kirimkan ya, bisa melalui Zoommaster maupun nanti melalui koordinator gitu ya. Atau ya ada kalanya nanti Anda diminta untuk, atau tidak diminta, tapi Anda sudah secara kreatif, proaktif mencari referensi-referensi lain. Seperti itu ya. Kemudian terkait hal teknis, kalau kuliah sinkron maka Anda diperbolehkan webcamnya di-off-kan ya. Pertimbangannya adalah jika Anda mempunyai restriksi kaitannya dengan koneksi internet yang menjadi tidak lancar ketika di-on-kan misalnya. Atau pertimbangan efisiensi atau penghematan misalnya. Kaitannya dengan paket data dan lain sebagainya. Tidak masalah. Webcam saya akan suatu kala saya on-kan, suatu kala saya off-kan, tergantung kebutuhan begitu. Ya, nah, ya seperti itu. Nah, tapi itu semua tidak berlaku ketika nanti ujian, ya, mestinya sebagian dari Anda paham. Ya. Jadi ketika ujian nanti menjadi sebuah kewajiban kamera itu on dan menjadi syarat mutlak agar hasil jawaban Anda itu bisa dinilai. Oleh karenanya mohon dengan sangat ini disadari, sehingga konsekuensinya adalah Anda misalkan harus memiliki portable web camera misalkan, atau apapun yang konsekuensi yang Anda harus siapkan, maka Anda bisa menyiapkannya ya di awal ya.
Mungkin mulai hari ini Anda mulai memikirkan kalau memang Anda membutuhkan kamera berfungsi dengan baik begitu. Ya. Nah, bagaimana itu silakan, Anda sudah terlalu dewasa untuk bisa menyelesaikan hal seperti itu. Baik. Kemudian sesi 2 dan 3 ini masalah teknis untuk menanyakan atau menyampaikan sesuatu. Mohon selalu sampaikan nama Anda terlebih dahulu sebelum Anda menyampaikan jawaban atau pertanyaan. Ya. Untuk memudahkan bagi kami memahami siapakah yang bertanya, kemudian bahkan mungkin harus mencatat dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali di bawah ini, yaitu adalah tentang bahwa informasi yang ada, bahwa pengumuman yang ada itu yang valid adalah yang diumumkan melalui si master, ya. Pengumuman yang akan disampaikan sebelum hari H kuliah. Bisa H-1, H2, H-2, ya sekian, gitu ya, sebelum hari kuliah. Setiap minggunya. Jadi itu adalah informasi yang A1 atau valid. Ya. Bukan pengumuman-pengumuman di tempat lain dan apapun itulah, gitu ya. Kenapa begitu? Contoh sekarang, pengumuman link Webex, ya. Bisa jadi link Webex itu akan berubah, bisa jadi, ya. Berubahnya slightly different saja sih, mungkin permasalahan passwordnya atau ID-nya atau apapun itu, ya. Ini hanya masalah teknis saja yang ada di Webex yang mungkin akan kadang-kadang muncul. Ya. Nah, oleh karenanya saya selalu di setiap kesempatan seminggu sekali sebelum hari H kuliah, itu saya selalu memposting di Simaster pengumuman-pengumuman, termasuk di dalamnya adalah pengumuman link Webex untuk pertemuan berikutnya. Itu akan selalu saya lakukan. Nah, jangan lupa, jangan pernah abai untuk ngecek Simaster di pengumuman itu setiap minggunya atau sebelum kuliah padanya, ya, supaya Anda paham apa yang terjadi. Contoh, link Webex-nya ada perubahan tanda atau Anda klik saja yang ada di Simaster itu. Anda acu saja yang ada di situ, ya. Anda nggak perlu cek ini sama atau tidak. Ada acu yang ada di pengumuman di Simaster. Kemudian contoh yang lain adalah tugas misalkan, ya, ada kalanya tugas langsung saya posting di Simaster. Nah, Anda harus paham itu, jangan sampai Anda tidak mengumpulkan tugas karena nggak paham, ya, bahwa ada materi misalkan materi kuliah, ya, juga. Nah, supaya Anda paham itu ada, maka Anda harus secara reguler, rutin, ya, itu memeriksa akun Simaster Anda. Walaupun Anda juga paham, Simaster akan secara otomatis setiap kali ada posting baru oleh dosennya atau oleh siapapun, itu nanti akan di-emailkan pula ke mahasiswa, ya. Di email UGM tapi. Ya, tapi ada baiknya juga Anda secara rutin memeriksa akun Simaster untuk mata kuliah tertentu sebelum hari H. Ya, sekedar mengingatkan supaya Anda nanti tidak ada alasan lagi yang disampaikan bahwa maaf saya nggak tahu, gitu ya. Ya, kalaupun tahu itu disampaikan juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kan it's your problem, not our problem. Ya, karena sudah diingatkan seperti ini, maka mestinya you know what you have to do. Kemudian ini, saya menekankan ini penting sekali, saya highlight lagi, karena jelas nantinya kami tinggal menagih, saya dan Pak Andi, langsung menagih, ya, yaitu bahwa belajar mandiri itu menjadi sangat penting, terlebih di kondisi pandemi ini, atau pembelajaran jarak jauh ini, daring. Ketika tidak ada pandemi pun belajar mandiri menjadi suatu kewajiban, ya. Maka kalau di kondisi sekarang ini menjadi tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi menjadi dia significantly effect, ya.
nantinya mempengaruhi sangat nyata di katakanlah hasil dari Anda mempelajari mata kuliah ini atau proses Anda belajar mata kuliah. Seperti itu. Kenapa? Ya tadi, contohnya adalah karena durasinya contohnya. Durasi dari kuliah sinkron ini kan diperpendek ya, menjadi 40 menit gitu kan. Nah, sesuai dengan saran dari wakil rektor dan seterusnya tadi gitu. Sehingga sesi 1 hanya membahas tentang overview atau penjelasan singkat gitu ya, sehingga tidak mungkin dijelaskan dengan detail dan lain sebagainya. Sehingga jelas-jelas belajar mandiri menjadi penting ya, supaya Anda tidak blank pada saat kuliah maupun Anda tidak terlambat memahami ya tentang topik-topik yang ada. Nah, saatnya perlu bagi saya untuk mengingatkan arti 1 SKS ya. Nah, supaya Anda ya, karena ini mengingatkan ya, supaya Anda teringat kembali ya konsekuensi dari Anda mengambil mata kuliah di semester ini sekian SKS, 24 SKS atau 20 atau sekian SKS, itu konsekuensinya dari mana? 1 SKS itu kan artinya kan itu ya. Jadi 1 SKS itu artinya mahasiswa harus mengalokasikan waktu per minggunya untuk 3 komponen waktu. Komponen waktu yang pertama wajib dalam setiap minggunya mengalokasikan 50 menit untuk kuliah sinkron tatap muka, dalam hal ini tatap maya ya. Dan pula dalam minggu itu mahasiswa wajib mengalokasikan 60 menit. Ya kan? Seperti itu. Untuk apa? Untuk kuliah asinkron, yaitu belajar mandiri. Dan pula wajib mengalokasikan waktu 60 menit untuk kuliah asinkron pula, tapi ini adalah untuk belajar terstruktur. Jadi itu adalah arti 1 SKS. Kalau mata kuliah ini adalah 3 SKS, berarti Anda minggu ini contohnya wajib mengalokasikan waktu sesungguhnya 150 menit untuk 150 menit untuk kuliah sinkron tatap maya seperti ini. Tapi kan tadi saya sampaikan bahwa untuk kuliah tatap maya per SKS 40, sehingga katakanlah 120 menit, 2 jam Anda harus mengalokasikan. Selain itu minggu ini Anda juga harus mengalokasikan waktu untuk kuliah asinkron belajar mandiri di rumah begitu ya. Ya ini semuanya di rumah ya. Nah, tapi Anda tahu lah maksud saya, belajar mandiri jadi tidak didampingi dan seterusnya. Seperti itu ya. Karena 3 SKS maka 3 kali 60 menit 150 menit per minggu. Minggu ini Anda harus alokasikan waktu sesungguhnya 2,5 jam untuk belajar mandiri sendiri di rumah. Demikian pula Anda minggu ini harus siap-siap untuk mengalokasikan waktu selama 120 menit, jika itu 3 SKS kan, 2,5 jam untuk mengerjakan PR jika ada misalkan. Tugas, homework gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi dengan Anda diingatkan seperti ini, maka mestinya Anda you know what you have to do, gitu ya. Belajar mandiri menjadi suatu hal yang wajib, karena apa? Karena dia diwajibkan dari sistem SKS yang ada. Terlebih di masa pandemi menggunakan PJJ, pelajaran jarak jauh. Baik, itu hanya sekedar reminder. Nah, berikutnya adalah contoh untuk kuliah asinkron belajar terstruktur, yaitu berupa mengerjakan assignment, tugas, PR, ya. Itu maka nantinya soalnya akan disampaikan di semester. Dan pula jawaban Anda nantinya, tugas itu harus disubmit melalui semester pula. Nah, yang perlu saya ingatkan, tidak bosan saya ingatkan kalau itu semester adalah ini. Yaitu bahwa semester itu punya karakter, dia rigid ya, kaku.
Jadi kalau ada due date, ada deadline hari tanggal X, jam X, maka pastikan Anda sudah mengupload jawaban Anda itu jauh sebelum deadline. Atau paling tidak kepepetnya, kalaupun toh menjelang deadline, itu harus sudah diupload 15 menit sebelum deadline. Kenapa begitu? Ya tadi, karena menurut pengalaman, untuk mengantisipasi hal-hal permasalahan teknis, maka pastikan bahwa proses submit itu bisa jadi membutuhkan waktu 15 menit untuk bisa berhasil ataupun tidak berhasil. Ya, harapannya 15 menit. Kalau Anda bisa mensubmit itu sebelum 15 menit terakhir, maka harapannya Anda sudah bisa, file Anda itu sudah bisa nyantol di Zmaster itu di 10 menit kemudian, atau di sebelum deadline lah, ya, sebelum deadline. Seperti itu. Kenapa? Karena Zmaster itu sifatnya nanti dia akan menolak, mereject gas atau apapun yang disubmit jika file yang diupload itu terlambat bahkan hanya 1 detik saja. Ya, ini perlu sekali lagi saya sampaikan. Kenapa? Ya, agar nanti ketika Anda ditagih, Anda tahu apa yang terjadi. Ya, ditagih untuk mana jawabannya, kok nggak dikumpulkan, maka Anda, wah ya maaf saya mengerjakannya mepet-mepet sehingga saya mengumpulkannya hanyalah 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya, atau bahkan 15 menit kurang gitu. Ya, tidak berhasil dan terusnya Anda ya sudah, Anda tahu konsekuensinya gitu. Makanya saya highlight di sini, harap di submit jauh sebelum deadline, sesegera mungkin. Karena no excuse nanti, ya. Karena Anda sudah diingatkan seperti ini, berarti fair enough, gitu ya, bahwa Anda sudah paham, diasumsikan Anda paham apa yang akan terjadi, sehingga Anda sudah dewasa untuk bisa menentukan strateginya agar resiko itu tidak perlu terjadi, gagal submit, ya. Seperti itu, ya. Ini sekali lagi ya hanyalah sekedar menegaskan, ya. Saya yakin Anda juga sudah paham, ya. Anda cukup bertanggung jawab dan seterusnya. Tapi jelas, nanti no excuse, ya. Seperti itu, jadi submitnya hanyalah melalui Zmaster, tidak melalui moda komunikasi yang lain, karena pasti nanti akan tidak bisa diterima. Kemudian presensi, ya, kalau presensi saya rasa keuntungan dari Webex adalah Anda nggak perlu repot-repot untuk mengetikkan di Google Form atau dimanapun begitu, atau apapun lah, ngapain begitu. Anda nggak perlu ngapa-ngapain, karena secara otomatis Webex nanti akan merekod itu, ya, kehadiran Anda. Dan apa yang ada di file attendance list itulah yang akan dijadikan dasar bukti presensi. Jadi di Webex nanti secara otomatis akan merekod siapa saja yang hadir dan kapan dia mulai hadir, gitu ya. Kapan pula dia hilang atau meninggalkan, maksud saya bukan hilang, meninggalkan, dan seterusnya. Sehingga nanti itu yang menjadi dasar. Nah, saya atau dosen nantinya nggak ada apa ya, kami tidak ada urusan atau bukan tupoksi, ya, bukan tugas pokok dan fungsi dosen untuk hal yang terkait dengan presensi, ya. Jadi saya dan Pak Adi nanti hanyalah sebatas mendownload saja, sudah mendownload attendance list kemudian diserahkan kepada admin. Maksudnya jangan Anda sampaikan sesuatu yang terkait dengan presensi ke kami, ya. Kami nggak ngerti, ya. Kami nggak mau ngerti, bukan nggak mau, ya, tapi memang bukan urusan kami, jadi kami nggak tahu apa-apa, begitu. Katakanlah begitu. Silakan itu disampaikan kepada admin dan dipermasalahkan di sana.
Ya, seperti itu ya. Rasanya itu jelas. Jadi sebelum saya berpindah ke topik atau hal lain yang hal lain di luar apa yang ada di pengumuman ini, yang Anda bisa lihat di screen ini, saya akan memberikan beberapa meng-highlight kesimpulan yang ada begitu ya. Tadi sekali lagi bahwa pastikan setiap saat Anda rutin bisa ngecek si master ya. Anda cek pengumuman ya, khususnya yang menjelang kuliah itu, yaitu link Webex-nya. Anda cek tugas jika ada cek materi dan lain sebagainya lah begitu ya. Jangan, sekali lagi, jangan rely on any kind of resource information. Jangan menggantungkan pada sumber informasi yang lain. Saya sudah ingatkan ini, saya berasumsi Anda sudah sangat bisa memahami. Ya, Anda sudah dewasa untuk memahami yang macam-macam seperti ini. Jadi, saya tegaskan bahwa informasi yang valid adalah yang ada di si master. Seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pastikan kaitannya dengan Anda mensubmit tugas maupun ujian, UTS, UAS. Dengan saya khususnya UTS ya nantinya, dengan Pak Andi kan UAS. Tapi Pak Andi kan sekali lagi saya nggak paham nantinya akan tetap Webex ataukah tiba-tiba beralih ya. Jadi saya nggak mau bahas itu. Tapi dengan saya paling nggak UTS, nanti Anda juga submit dengan si master. Ya. Oleh karenanya, pastikan Anda paham karakternya si master seperti itu. Sehingga konsekuensinya adalah Anda jangan submit di menit-menit terakhir, ya. Sebagai batasnya adalah jangan, atau Anda harus submit di sebelum 15 menit terakhir. Kalau kurang daripada itu, you have to take the consequences. Apapun itu, Anda harus ambil konsekuensi itu, ya, karena nanti kami tidak akan mendapatkan jawaban dari Anda dan nggak ada yang bisa dinilai. Jadi sebetulnya sederhana saja, kalau Anda, if you are smart, ya, Anda akan mempunyai strategi untuk segera menyelesaikan tugas ataupun jawaban ujian itu, kemudian segera submit, itu aja, nggak ada yang lain, gampang. Seperti itu, ya. Kemudian bahwa konsekuensi belajar mandiri menjadi sangat-sangat signifikan, jadi Anda mesti lakukan kewajiban itu dengan sebaik-baik mungkin ya. Saran saya seperti itu. Mencatat menjadi hal yang menguntungkan ya untuk Anda. Baik, berikutnya saya akan beranjak ke hal informasi yang lain yang tidak tertulis di sini, yaitu adalah bahwa kami tentu saja membutuhkan koordinator ya, satu orang mahasiswa sebagai koordinator. Oleh karenanya mohon siapa begitu yang berinisiatif untuk mau merelakan dirinya menjadi koordinator. Nah, syaratnya nggak ada, ya, boleh siapapun, tidak ada batasan, khususnya hal yang kaitannya gender misalkan, atau apapun lah gitu. Silahkan. Kecuali satu hal, kalau dengan saya, sebaiknya Anda koordinator itu reliable terhadap email, ya, karena komunikasinya dengan itu. Koordinator itu mempunyai tugas, kalau saya nanti saya posisikan tugasnya itu ya hanyalah sebagai penyambung lidah saya dengan lidah kawan-kawan. Jadi meneruskan informasi, baik dari saya maupun dari kawan, gitu ya. Informasi berupa pengumuman bisa jadi, ataupun berupa materi kuliah misalkan, ya, misalkan, atau materi tugas, ya seperti itu. Ya. Jadi saya meng-emailkan kepada koordinator, kemudian koordinator nanti meneruskan. Pada prinsipnya tugas kalau dari saya untuk seorang koordinator adalah seperti itu, sangat sederhana. Tapi memang syaratnya kalau dengan saya reliable di email, ya. Tapi itu bukan syarat yang sulit karena hari ini sudah banyak gadget yang memungkinkan kita untuk mengeset notifikasi
sebuah email account, sebuah akun email ya, Gmail misalkan atau apapun, termasuk email UGM. Email UGM kita kan sebetulnya basisnya Gmail ya, sehingga Anda ngeset Gmail itu ya nanti dengan sendirinya dia akan terset. Ya, jadi kami membutuhkan satu orang koordinator karena kami nggak ingin repot menunjuk dan ya sudah tidak masanya lagi untuk menunjuk gitu, karena kesannya seperti paksaan begitu. Maka dipersilakan tolong satu orang mungkin ya, bagi yang mau bervolunteer begitu, boleh Anda menyampaikan kepada saya langsung, nanti saya sampaikan ke Pak Andi pula. Siapakah yang akan berkenan menjadi secara volunteer menjadi koordinator dengan persyaratan satu yang sederhana saja, nanti tidak ada yang lain. Seperti itu, mohon bisa langsung unmute kemudian sampaikan ke Anda supaya bisa paham siapakah Anda itu. Silakan satu saja, silakan. Ya, saya tunggu. Silakan. Masih saya tunggu. Saya tidak akan memulai sebelum satu hal ini tuntas. Ya, masih saya tunggu siapa yang akan volunteer menjadi koordinator. Silakan Anda unmute kemudian sampaikan nama Anda. Terima kasih. Ya, saya masih tunggu siapa di antara Anda yang akan menjadi koordinator secara volunteer. Silahkan Anda unmute, kemudian Anda sampaikan nama Anda. Saya masih menunggu, sebaiknya bersegera agar kita bisa bersegera pula melanjutkan kuliah ini. Ya, silahkan siapa? Saya masih menunggu siapa yang akan menjadi koordinator secara volunteer dari kelas ini. Silahkan bersegera untuk menyampaikan. Satu orang yang berkenan menjadi volunteer. Saya harus dapatkan nama itu sekarang sebelum saya lanjutkan ke hal berikutnya. Silakan, saya masih tunggu, segera saja disampaikan. Saya tunggu sampai ada yang menyampaikan ya, baru kemudian saya lanjutkan. Saya tunggu sekarang. Selamat pagi Pak. Saya Rian Selamat Junanto. pagi Mas Rian, makasih banyak. Ya, bersedia untuk menjadi koordinator. Terima kasih banyak ya. Wah, Anda ini penyelamat bangsa ini. Saya mah lama-lama. Ya, karena yang lain tidur. ada mau berkorban untuk itu. Saya paham, ini suatu pengorbanan. Sekali lagi terima kasih Saudara Rian Junanto. Ya Pak. Apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini adalah sederhana saja, yaitu adalah mohon saya dikirimi email. Anda boleh menggunakan email yang pribadi selain UGM, boleh tentu saja, karena pertimbangan mungkin Anda lebih familiar, lebih sering mengecek email yang Gmail atau yang Yahoo atau yang apa begitu, silahkan, tidak harus UGM. Nah, Anda tolong siang atau sore nanti kirimkan sebuah email ke saya yang dengan subjek sederhana saja. Subjeknya adalah misalkan koordinator TPMA, misalkan koordinator TPMA genap 2020-2021 gitu. Kemudian
body text-nya Anda tulis perkenalan Anda lah, ya nama Anda, macam-macam begitulah. Inti dari atau tujuan dari email itu adalah agar saya bisa mengetahui siapakah atau saya bisa mengetahui email Anda, ya, dan tentu saja data Anda begitu. Seperti itu. Kemudian nanti saya akan mereply dengan beberapa informasi penting yang perlu diketahui oleh seorang koordinator. Seperti itu ya, Mas Fian ya. Makasih ya. Bisa Iya, Pak. ya. Ya, bisa, Pak. Email saya email Anda paham ya? Bisa paham ya? Email Iya. h.a.uniarto h.a.uniarto. Ya. Nama belakang saya Yuniarto. Dari aku Yuniarto jadi h.a.uniarto. Oh, iya. Oke ya. Iya, Pak. Domain UGM ya. Oke, Pak. UGM ACID. Ya, jadi yang depan yang mungkin saya rasa yang penting yaitu adalah inisial dari nama saya h.a.uniarto ya. Karena nama saya kan Haryagu Yuniarto, berarti h.a.uniarto domainnya UGM ACID. Nah, itu saja. Nanti kalau Anda search ya, kalau Anda menggunakan Gmail UGM, email UGM, maka akan muncul dengan sendirinya nanti Anda ketik. Ya, begitu deh. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, saya akan melanjutkan informasi berikutnya. Satu hal saya sudah mendapatkan konfirmasi dari kawan Anda. Sekali lagi banyak terima kasih. Itu sebuah pengorbanan, tapi pahalanya ya, insya Allah luar biasa. Ya, oke, baik. Nah, berikutnya, informasi berikutnya adalah yang saya harus sampaikan, walaupun ini rasanya juga Anda mungkin sebagian sudah paham, yaitu yang kaitannya dengan misalkan silabus misalkan ya, silabus, kemudian recommended textbook, begitu. Maka jawabannya supaya tidak bertele-tele, saya akan sampaikan bahwa Anda bisa mendapatkan itu, informasi itu maksud saya, silabus dan seterusnya itu secara khusus di buku panduan akademik ya. Jadi DTMI kan setiap tahun mengeluarkan buku panduan akademik ya. Saya 2021 ini sudah tercetak atau belum ya, tapi kalaupun toh Anda mempunyai yang 2020 tidak ada masalah karena tidak ada perubahan yang berarti gitu ya untuk. Nah, di buku panduan itu nanti Anda akan menemukan mata kuliah, silabus mata kuliah itu. Nah, di situ Anda bisa mengacu, ya, baik silabus maupun recommended textbooknya. Walaupun Anda jangan kaget ketika kemudian di dalam kita menjalani bersama ini nanti 6 atau 7 kali pertemuan nanti itu ada perubahan, ada perbedaan ya dari yang Anda baca di buku panduan ini. Kenapa begitu terjadi? Ya karena kami mengupdate terus-menerus ya. Update-nya menjadi bahkan mungkin mingguan gitu ya. Intinya Anda jangan bingung lah gitu ya kalau nanti ada perubahan ya, karena semangatnya adalah mengupdate bahan itu, topik itu. Jadi paling tidak Anda paham di mana harus merefer, dan Anda paham bahwa nantinya akan ada updating sehingga mungkin tidak akan sama persis. Tapi sebagai guidance ya, pegangan umum gitu, Anda cukup bisa merefer pada buku panduan akademik untuk silabus maupun recommended textbook. Kemudian proporsi nilai misalkan ya, proporsi nilai ya. Nah, saya rasa ini jadi informasi yang juga cukup penting bagi Anda semua begitu ya. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu nih. Bagi saya pribadi, kalau saya sebagai mahasiswa, penting tahu mata kuliah ini nanti diproporsikan nilainya menjadi seberapa bobotnya. Nah, maka seperti yang Anda pahami bahwa setiap mata kuliah itu terbentuk dari 2 komponen nilai ya. Ada komponen nilai untuk assignment atau tugas-tugas, dan ada kelompok nilai untuk exam atau ujian. Maka
60%, 65% itu untuk bobot exam dan 35% itu bobot assignment. Bobot untuk komponen nilai exam yang 65% itu terbentuk dari subkomponen nilai, yaitu adalah UTS dan UAS tentu saja. Dan masing-masing bobotnya adalah 50%. Jadi bobotnya sama. Jadi setengah dari 65% itu bobotnya untuk UTS, setengah dari 65% itu adalah untuk UAS. Sedangkan untuk assignment, bobotnya itu adalah tentu sisanya yaitu 35% dan itu dibagi merata ke 3 sub komponen nilai, yaitu adalah tugas individu, tugas kelompok, dan kuis. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda sekarang paham bahwa komposisinya seperti itu, mungkin Anda kemudian bisa menyusun strategi dan seterusnya, dan ya begitu. Mengingatkan untuk kuis, maka kuis itu perlu saya ingatkan sifatnya spontaneous bagi yang mungkin sudah lupa begitu. Sifatnya spontaneous. Konsekuensi spontaneous apa? Satu, dia tidak akan diumumkan kapan dilakukan. Yang kedua, dia atau kuis itu tidak pernah bisa dilakukan kuis susulan. Nah, ini perlu saya ingatkan dan perlu saya informasikan di awal supaya fair, supaya adil. Supaya nanti Anda tidak mengatakan, wah saya nggak tahu tentang itu. Nah, begitu. Sehingga di belakang hari, di kemudian hari nanti menjadi tidak ada yang komplain tentang hal itu. Ya. Nah, jadi ya selalu persiapkan saja diri Anda. Siapa tahu nanti ada kuis, kan belum tentu ada kuis. Jadi assignment itu ada 3 komponen, subkomponen itu adalah tentatif ya. Bisa jadi ada 3-3-nya, bisa jadi ada hanya 2 saja, ya. Bisa jadi hanya 1 saja, atau bisa jadi nggak ada semua, bisa jadi. Tapi ya kecil sekali kemungkinan ya, karena tetap tugas itu akan ada walaupun 1. Ya. Tapi ya itu possibility yang mungkin ada. Nah, oleh karenanya ya quiz memang menjadi sesuatu hal yang mempunyai probability untuk muncul ya. Nah, itu maka persiapkan diri Anda. Tugas demikian, tugas individu demikian pula, tugas kelompok demikian pula ya, walaupun sekali lagi itu belum tentu ada. Ya. Nantinya tergantung kemudian kami memutuskan assignment untuk di semester ini menjadi diwakili apa begitu. Khusus untuk quiz, maka saya ingatkan Anda mesti menyadari hal itu, yaitu spontaneous, tidak diumumkan. Jadi bahan quiz tentu saja adalah bahan yang sudah didiskusikan di pertemuan, sampai dengan pertemuan sebelumnya. Jadi sampai dengan pertemuan sebelumnya. Bukan hanya di pertemuan sebelumnya, tetapi total pertemuan yang sudah dijalani. Jadi kalau misalkan minggu depan begitu ya, berarti probability quiz itu sudah muncul. Kalau hari ini nggak akan pernah mungkin ada quiz. Karena sebelumnya belum ada kuliah. Tapi minggu depan mungkin muncul. Ya. Cuma juga belum tentu. Kenapa? Karena ini kuliah hari pertama bisa jadi nanti waktunya habis untuk ngobrol yang seperti ini. Ya, tapi Anda paham lah konsepnya seperti itu. Seperti itu, ya. Yang lain apa ya? Saya mencoba untuk mengingat-ingat lagi. Oh ya, mungkin ini pesan dari Pak Andi ini saya sampaikan ya. Bahwa jadwal kuliah adalah seperti yang sudah dijadwalkan, yaitu pada hari ini ya, tiap hari Senin. Jamnya adalah tepat jam 9.40, tepat sesuai dengan jadwal. Ya, mohon bisa dimengerti bahwa jam mulainya adalah tepat sesuai jadwal. Oleh karenanya, ya mohon bisa hadir
syukur in time, minimal on time ya. On time itu kan tepat waktu. Kalau in time berarti sesaat sebelum waktunya kan. Ya, jadi yang pasti mohon jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena karena kita mulainya kan on time ya, jam 9.40, paling mundur karena tadi mungkin ya karena harus menunggu beberapa menit tadi. Ya, begitu. Seperti itu ya. Kenapa harus jangan terlambat begitu? Karena kami berdua itu selalu mempunyai konsep untuk memulai dengan memulai dengan benar begitu ya. Jadi memulai sesuatu itu dengan benar, memulai sesuatu itu di awal itu sudah tepat duluan, sudah barengan duluan dan seterusnya. Jadi kami biasa memulai sesuatu itu memulainya dengan tepat waktu, dengan benar dan jadi artinya bisa jadi nanti dengan kuliah yang mempunyai durasi tertentu itu menjadi cepat lebih selesai. Karena kami memulainya tepat waktu dengan cepat selesai. Ya. Daripada mulainya nanti-nanti, kemudian selesainya tepat waktu. Itu enggak kalau kami berdua. Ya. Oleh karenanya pastikan Anda tahu bahwa mata kuliah ini dimulai tepat pukul 9.40. Insya Allah ya. Setiap jam 9.40. Pastikan Anda bisa hadir di tepat waktu. Bahkan ini sekedar cerita saja, kalau ini tidak ada pandemi, maka kuliahnya adalah offline di kampus, maka biasanya akan ada toleransi keterlambatan. Artinya di luar waktu toleransi itu, mahasiswa nggak boleh masuk gitu ya. Itu kalau di kuliah offline, beliau biasa mengunci pintu, sehingga mahasiswa nggak bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi semangatnya bukan kok menghukumnya sih, tidak, sama sekali tidak. Tetapi semangatnya agar kita bisa bersama-sama take off bareng gitu. Berada dalam satu pesawat, cabin yang sama dan take off barengan. Semangatnya itu. Jadi kalau kayak kita mau take off, kalau kita sudah boarding selesai, pintu ditutup, nah kan ya sudah, tinggal ya. Nggak mungkin kita harus nunggu dulu, itu masih ada di eskalator, kita tunggu. Nah, begitu. Jadi, seperti itulah. Jadi, mohon jangan sampai terlambat, karena kalau pembelajaran online seperti ini juga mudah nanti, tinggal ditutup saja, di lock, sehingga bagi yang terlambat nggak bisa masuk. Nah, itu kan menjadi kerugian yang dialami ya, yang nggak harus terjadi, begitu ya. Seperti itu ya, walaupun tetap kami mengakomodir bagi Anda yang memang karena ada urusan yang penting lainnya, terpaksa Anda harus terlambat. Contoh ini pernah kejadian ya, ada mahasiswa yang anyhow dia harus ada appointment dengan dokter di GMC, yang dia di sana buka jam 7 gitu. Sehingga harus terlambat gitu ya. Kenapa? Karena antrean panjang sehingga dia bahkan dia baru masuk. Waktu itu sih kuliah jam 9.40, dia baru datang jam 10. Kalau nggak salah jam 10 gitu. Nah, seperti itu silahkan dikomunikasikan ya, hal-hal seperti itu silahkan dikomunikasikan. Contohnya orang yang sakit yang harus ketemu dengan dokter dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai kemudian Anda berpikir, wah saya terlambat nggak usah datang. Kalau Anda memang berniat datang, itu silakan Anda komunikasikan. Kalau dengan saya berarti ya email, informasikan. Tentu ada pertimbangan khusus. Ya, saya rasa Anda pahamlah semangatnya ini apa, bukan sekedar tidak boleh masuk, tetapi ya tadi, ya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan tertentu tentu saja jika dikomunikasikan akan menjadi sebuah pertimbangan. Seperti itu. Mungkin yang lain saya sudah agak terlupa ya, kayaknya masih ada, tapi mohon maaf saya agak lupa ini. Saya akan berusaha untuk mengingatkan kembali sambil jalan nanti ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini sebuah amanah, saya takut untuk tidak menyampaikan, tapi
wah beneran. Saya rasa saya mengingat-ingat dari tadi ada satu yang, tapi ya oke lah, jangan khawatir nantinya kalau kemudian nanti saya tanya beliau lagi aja nanti, kemudian saya sampaikan di Anda kalau memang betul ada di pertemuan berikutnya. Itu ya, seperti itu. Nah, waktunya masih ada sekitar 40-an menit, kalau saya tidak salah. Ya, ini asumsinya kan 50 menit kali 3 ya, gitu ya. Salah ya, betul ya, 50 menit kali 3 ya. Yang kalau kemudian disederhanakan itu menjadi ya 150 menit itu kalau full ya, kalau kita online ini menjadi 40 kali 3, 120 menit, 2 jam kurang lebihnya. Baik, saya mungkin akan memberikan big picture-nya dulu saja. Big picture dari apa yang akan kita bahas. Jadi begini, di sebelum UTS, pengampunya adalah saya, setelah UTS adalah Pak RW, ya, Pak Andi. Dengan saya, maka Anda akan terlibat banyak diskusi dengan saya tentang kaitannya dengan konsep dasar, dengan prosedur dasar, gitu ya, konsep dasar, prosedur dasar, dengan filosofi, ya, dari kegiatan-kegiatan kita di dalam melakukan pemeliharaan fasilitas industri maupun aset industri, kaitannya dengan itu. Ya. Nah, setelah UTS nanti Anda dengan Pak Andi akan mendalami, nah begitu. Jadi mendalami ke topik-topik tertentu. Contoh misalkan reliability center maintenance misalnya, dengan beliau. Kemudian tentang life cycle cost misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi pendalaman-pendalaman ada. Oleh karenanya nanti dengan saya di awal-awal kuliah saya akan terpaksa harus menyampaikan kepada Anda tentang apakah itu maintenance system terlebih dahulu, ya. Kenapa begitu? Karena yang akan kita deal with, yang akan kita urusi, itu adalah sebuah sistem. Sistem dari kegiatan pemeliharaan fasilitas dan aset industri. Jadi sebuah sistem yang harus kita urusi, ya. Sistem apa? Sistem maintenance, ya, atau maintenance system in English. Oleh karenanya kita harus paham terlebih dahulu apakah itu maintenance system. Oleh karenanya tadi penting bagi saya mengetahui misalkan informasi siapakah yang mengikuti mata kuliah ini, gitu ya. Misalkan saya kerucutkan dengan adakah yang fast track, karena mungkin kalau hampir semuanya fast track, mungkin saya akan skip beberapa penjelasan detail, kemudian saya hanya menguraikan singkat itu, kemudian saya minta mahasiswa untuk mempelajarinya sendiri untuk topik-topik tertentu. Misalkan maintenance system. Ya. Tapi karena di sini kondisinya terbalik, yaitu hanyalah ada satu mahasiswa fast track saja, sedangkan sisanya ada 10, kurang lebih 10 itu reguler, maka saya berasumsi Anda belum pernah sekalipun katakanlah mendiskusikan, ya, kalau mendengar mungkin pernah, tapi mendiskusikan secara saintifik apakah itu maintenance system. Oleh karenanya saya putuskan terpaksa harus membahas dengan detail apakah itu maintenance system terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Nah, harapannya dengan memahami maintenance system, apakah itu maintenance system? Apakah itu sistem yang di dalamnya terlibat kegiatan pemeliharaan? Nah, ketika kita paham itu, sistem seperti itu, siapakah dia, apa perannya di mana, dan seterusnya, maka ketika kemudian membahas berikutnya, topik berikutnya, tentang prosedur dasar di dalam maintenance, di dalam sebuah kegiatan maintenance, tentang organisasi maintenance dan lain sebagainya, menjadi lebih mudah memahaminya.
ya, karena itu semua merupakan bagian dari suatu sistem pemeliharaan. Seperti itu ya. Nah, ya sebentar ya. Waktunya sebetulnya juga sudah nggak asik ini untuk dimulai ya. Jadi, ya ini dia, ya, maintenance system, oke? Mungkin lebih baik saya putuskan kita akan memulai membahas ini di pertemuan berikutnya ya. Daripada kemudian nanti terpotong di 1/8 dari total bahan yang ada begitu, maka lebih baik kita mulai dari awal di pertemuan minggu depan, insya Allah ya, untuk maintenance system ini. Kemudian untuk maintenance system ini mungkin akan membutuhkan sekitar mungkin 2 kali pertemuan mungkin ya, atau 1,5 kali pertemuan gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang sudah terpotong, padahal hanyalah tersisa sekitar 30 menit, kurang lebih 20-30 menit, maka menjadi nantinya takutnya Anda tidak grab lagi kalau dimulai lagi, dilanjutkan di minggu depan. Jadi lebih baik saya akan mulai minggu depan. Baik, ya jadi khusus untuk minggu ini saya rasa cukup untuk saya sampaikan apa yang tadi harus saya sampaikan, dan saya berharap itu menjadi sebuah informasi yang penting if you are smart ya, sehingga walaupun menghabiskan waktu jumpa pertama begitu, tapi harapannya you will gain benefit. Nah, sekarang jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, maka Anda mempunyai kesempatan sebelum kemudian saya tutup di beberapa menit ke depan ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung Anda sampaikan. Jika ada, ya, Anda unmute, kemudian Anda sampaikan. Silahkan. Jika tidak ada masalah. Oh ya, silakan. Silakan Mbak Yuvinta Rizky. Ya. Bisa perkenalkan, saya Yuvinta Rizky Kalimsa. Saya mau bertanya mengenai teknis apa? Ini kan di tempat saya kan sering kadang mati lampu, dan laptop saya kan hanya bisa nyala dengan colokan baterai. Apabila terjadi mati lampu seperti itu, Pak. Nah, itu kan otomatis Webex mati, laptop saya mati. Nah, untuk join lagi. Ini pertanyaan kritikal yang sangat penting ya. Jadi saya tegaskan bahwa kaitannya, kalau pertanyaan tadi dikaitkan dengan permasalahan misalkan keterlambatan, katakanlah begitu ya, sehingga harus join di tengah-tengah begitu ya, itu bukan berarti keterlambatan kan kalau kasus Anda ini. Maka informasi yang tadi, yang kaitannya dengan keterlambatan, semangatnya itu adalah agar kita bisa memulai bersama, gitulah ya. Jadi bukan sekedar, sangat-sangat jauh dari sekedar semangat mempunish gitu ya, sebuah punishment. Oleh karenanya, contoh tadi practical hal seperti itu tentu sangat-sangat diizinkan, amat sangat diizinkan, tidak ada masalah ya. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk hal-hal yang seperti itu ya. Saya hanya concern begini. Kalau Anda semua, ini tidak hanya kepada Mbak Yuvinta ya, Anda semua itu mempunyai, kalau Anda pikir Anda berada di suatu lokasi yang mempunyai resiko potential problem berupa koneksi internet, ya, entah itu melalui listrik PLN yang kembang kempis lah atau apa namanya, atau apapun begitu ya, di daerah yang apalah begitu, itu maka ya saya hanya bisa berharap saja Anda bisa menemukan solusinya gitu ya, terkhusus ujian ya. Ya, karena kan ujian ya jelas ya, Anda harus
Anda semua harus mempunyai kewajiban untuk menghidupkan kamera, ya. Itu makanya kan fair. Saya rasa fair enough, sangat fair ketika saya sejak awal sudah harus mengingatkan hal itu. Itu yang Pak Andi juga mengingatkan ke saya, jangan lupa Pak Agung, supaya kita nggak disalahin gitu. Jadi ya saya berharap Anda mempunyai cara cerdas pada akhirnya nanti untuk mengantisipasi hal seperti itu. Contoh, kalau kemudian ada permasalahan dengan koneksi internet, di mana Anda biasa menggunakan Wi-Fi misalkan ya, Wi-Fi router di rumah atau di tempat kos atau dimanapun begitu, maka mungkin antisipasinya Anda harus mempunyai juga backup tentang paket data yang ada di handphone Anda misalkan begitu. Ya harapannya kalau itu PLN listriknya mati, maka BTS, bukan K-pop ya, BTS itu Base Transceiver System, itu yang antena untuk provider itu masih tetap jalan karena dia menggunakan solar cell, sehingga dia masih bisa memancarkan sinyal internetnya begitu ya, sehingga Anda bisa tethering dan seterusnya. Jadi ya saya yakin Anda akan sangat cerdas nantinya untuk bisa mengantisipasi. Yang penting adalah Anda perlu mempersiapkan itu semua, mengantisipasi lah paling tidak ya. Jika plan A-nya begini gagal, maka B apa dan seterusnya. Itu yang saya rasa pesan yang saya lebih penting sampaikan ya. Kalau untuk yang kasus tadi jelas Anda tentu sangat kasus seperti tadi tentu siapapun dia boleh untuk gabung kembali ya. Nanti ada teknisnya yang ada, jangan khawatir untuk bisa gabung ya. Tidak perlu saya jelaskan sekarang. Baik, saya rasa itu bisa menjawab. Kemudian, tapi yang penting betul ya, Anda semua harus disiapkan backup koneksi internet kalau seperti itu, atau ya, kalau itu ujian ya atau kuis ya berarti ada kamera yang bisa membantu Anda untuk membuat kamera Anda on begitu ya. Khususnya ujian lah ya. Ujian itu menjadi sebuah syarat mutlak ya. Seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang lain lagi dari siapapun Anda. Jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farudin. Mohon maaf, mau bertanya tadi tentang kuliah itu kan kalau bisa sebelumnya ya Pak, join ya. Untuk sebelumnya tadi saya coba waktu jam 9.30 belum bisa nih. Apakah ada pas banget atau 30 berapa mungkin bisa diinfokan? Oh ya, terima kasih ya. Ini juga pertanyaan yang praktikal, yang bagus sekali ya. Ya begini, kadang-kadang makanya apa ya, link Webex itu bisa jadi akan berubah. Gitu. Kenapa? Karena settingan juga akan ada improvement atau ada perubahan. Kadang-kadang saya menyiapkan waiting room kadang-kadang, gitu ya. Kadang-kadang juga tidak, begitu. Atau lebih tepatnya terlupa, begitu. Tapi pada prinsipnya saya paham lah, ketika kemudian saya on-kan atau saya kemudian buka ruangan itu, kalau tadi saya membukanya tepat jam 9.40. Itu katakanlah ruangan baru saya buka. Jadi seolah-olah kalau itu offline gitu ya, ada di kampus, Anda menunggunya di luar. Anda menunggunya di depan kelas, di kursi-kursi itu, kalau lantai 2. Saya nggak tahu Anda sudah pernah ke kampus belum nih, bagi sebagian besar Anda ya. Itu di depan ada kursi. Nah, mahasiswa nunggu di situ. Kemudian saya datang jam 9.40 tepat membuka kunci. Baru buka, nyalain AC gitu. Nah, oleh karenanya, tadi saya paham ketika saya buka langsung, yang respon baru, kalau nggak salah 4 itu langsung respon, kemudian ada jeda. Nah, itu saya paham. Kenapa? Karena ya bisa jadi beliau-beliau ada yang seperti Anda, sudah in time, tetapi pintu belum dibuka, kemudian Anda menjadi butuh waktu untuk gabung kembali. Jadi, saya tidak bisa mengatakan bahwa kemudian itu ruangan dibuka berapa menit sebelumnya begitu ya. Yang pasti on time itu jelas ya, insya Allah ya. Kalau on time itu jelas. Nah, beberapa menit juga sangat mungkin terjadi. Tapi ya, kalau kemudian 15 menit nggak mungkin lah ya.
paling cepat mungkin sekitar 10 menit, itu paling cepat ya 10 menit ya. Rata-rata mungkin 5 menit gitu ya, 5 menit sebelumnya begitu. Mungkin sudah saya buka ya. Baru kemudian resmi dimulai itu jam 9.40. Ya, seperti itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Jika ada pertanyaan lain dari mahasiswa yang lain ataupun siapapun, silakan sebelum saya tutup. Sepertinya tidak ada ya. Jika tidak ada, saya minta izin untuk saya end meeting now ya. Gitu ya, kita jumpa insya Allah minggu depan ya. Jamnya sama, harinya sama, dan you know what you have to do, karena hari ini sudah kita bicarakan panjang lebar, saya tinggal nagih saja. Anda tinggal memahami dan mengeksekusi saja apa yang harus Anda lakukan, apa yang tidak boleh Anda lakukan, dan seterusnya. Seperti itu. Mohon selalu cek-cek ya si master ya untuk informasi pengumuman maupun materi ataupun atau apapun begitu di sebelum hari H kuliah ya. Hari H-nya minus berapa ya, mohon bisa reguler ngecek, saya nggak bisa mengatakan berapa. Baik, sekali lagi jika tidak ada pertanyaan maka saya rasa tidak ada ini ya, maka saya I will end this meeting now. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri.